Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah, NIM saya 2305 166053. Nah, jadi di sini saya akan menampilkan video micro teaching saya tentang pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dimana menggunakan metode. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat nggak? Masih. Nah, jadi di sini Ibu akan membahas pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengidentifikasi tentang tempat, waktu, dan tokoh yang terlibat dalam pembacaan teks proklamasi. Nah, nanti habis Ibu menjelaskan, kita akan membagi kelompok dan berdiskusi. Nah, jadi yang pertama yaitu waktu pembacaan teks proklamasi. Jadi waktu pembacaan teks proklamasi ini dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, yang dimana pada tanggal ini menandai lahirnya Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Jadi pada tanggal 17 Agustus ini juga mereka baru saja terlepas dari penjajahan Jepang pada masa itu. Nah, yang kedua yaitu tempat pembacaan teks proklamasi, yang dimana pembacaan teks proklamasi ini dilakukan di rumah IR Soekarno yang beralamat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Nah, jadi tempat ini digunakan karena situasi saat itu mendukung dengan adanya pelaksanaan, karena pada saat itu situasi itu belum stabil karena mereka baru terbebas dari penjajahan. Nah, yang ketiga yaitu tokoh pembacaan teks proklamasi, yang dimana ada IR Soekarno, terus ada Muhammad Hatta, dan Sayuti Melly. Nah, jadi IR Soekarno ini membacakan teks proklamasi sebagai pernyataan resmi kemerdekaan Indonesia. Nah, yang kedua ada Muhammad Hatta, yang dimana mendampingi IR Soekarno pada saat pembacaan teks proklamasi. Nah, sedangkan Sayuti Melly ini adalah yang mengetik naskah pembacaan teks proklamasi. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan bagikan kelompok, 3 kelompok. Kalian mau dihitung atau diacak? Dihitung. Ya, boleh mulai dari belakang. Berapa, Bu? 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2, 3. 1. Nah, ya. Jadi kumpul dengan kelompoknya. Nanti Ibu kasih soal diskusi untuk kalian analisis. 3. Kelompok 1. Kelompok 2. Jawabannya
Boleh.
Jadi di sini kelompok 1 menjawab 17 Agustus 1945. Lalu pertanyaan yang kedua, mengapa tanggal tersebut menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia? Jadi jawaban dari kelompok 1 itu karena merupakan hari dibacakannya teks proklamasi yang menandai kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya, betul Maya ya. Beri tepuk tangan dulu untuk Maya. Maya boleh duduk kembali. Terima kasih Bu. Kelompok 2. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Pertanyaannya, di mana proklamasi itu dilaksanakan? Di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Yang kedua, mengapa tempat tersebut dipilih sebagai lokasi proklamasi? Karena aman dari pengawasan Jepang. Seperti itu. Ya, bagus jawabannya untuk dia. Beri tepuk tangan ya untuk dia. Ya, kelompok 3. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3. Pertanyaannya itu, siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam proklamasi? Di sini kelompok menjawab ada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Said Melik. Yang kedua, mengapa tokoh-tokoh tersebut memiliki peran penting dalam peristiwa proklamasi? Karena tokoh tersebut itu sudah memiliki perannya masing-masing, seperti Soekarno yang membacakan teks proklamasi, Muhammad Hatta yang mendampingi Soekarno, dan Said Melik memetik teks proklamasi. Ya, betul Mbak. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak. Ya, jadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Anak-anak? Atau ibu tunjuk? Diminta? Iya. Baik, jadi kesimpulan yang saya dan teman-teman saya bisa simpulkan dari pembelajaran hari ini adalah kita sudah mempelajari tentang kapan dan bagaimana peristiwa proklamasi dilangsungkan seperti itu. Lalu setiap tokoh-tokoh yang ikut serta memiliki tugasnya masing-masing, seperti Soekarno yang membacakan teks proklamasi dan Muhammad Hatta yang mendampingi Soekarno dalam pembacaan teks proklamasi. Lalu yang terakhir ada Said Melik yang mengetik naskah proklamasi. Mungkin itu aja Bu. Ya, bagus Dinda, beri tepuk tangan untuk Dinda.